Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah kita bermula di sini, di bawah naungan menara-menara Al-Azhar yang telah berdiri tegak menantang zaman. Bukan sekadar tumpukan batu dan arsitektur megah. Tempat ini adalah rekaman jantung peradaban yang memancarkan cahaya ilmu ke seluruh penjuru dunia. Di setiap sudut koridornya, ada semangat doa dan diskusi para ulama yang telah menjaga kemurnian sanad selama ribuan tahun tanpa terputus. Bagi kita yang mencari kejernihan batin, menelusuri Al-Azhar adalah sebuah perjalanan pulang menuju hakikat ilmu yang sejati. Di sini, nalar dan wahyu bersenyawa dengan begitu indah, mengingatkan kita bahwa setinggi apapun kecerdasan manusia, ia hanyalah pantulan kecil dari samudra pengetahuan milik Sang Maha Pencipta. Setiap detail artistik di sini adalah pengingat tentang konsep Sangkang Paraning Dumadi, bahwa segala kejayaan di dunia ini hanyalah titipan sementara. Kemegahan ini ada bukan untuk dipuja, melainkan sebagai kompas yang menuntun jiwa kita untuk kembali mengenali jati diri dan bersujud dengan penuh kerendahan hati di hadapannya. Sungai Nil bukan sekadar aliran udara yang membelah padang pasir, melainkan saksi bisu bagaimana Islam membawa keadilan di tanah para Firaun. Alirannya yang tenang menyimpan rahasia tentang bagaimana kemanusiaan ditegakkan, melampaui batas kasta dan kekuasaan. Di tepian ini, kita belajar bahwa kebaikan yang tulus, seperti aliran air, akan selalu menemukan jalannya untuk menghidupi jiwa-jiwa yang kering. Melihat Nil, kita diingatkan untuk selalu berbuat baik kepada sesama ciptaannya tanpa kecuali. Seperti air yang memberi tanpa meminta kembali, begitulah seharusnya cinta kita bekerja. Mengalir dengan tenang, memberikan kesejukan bagi mereka yang haus akan kasih sayang dan keadilan hidup. Di sela-sela hiruk-pikuk kota Kairo yang berdebu, terselip wajah-wajah tulus yang memancarkan cahaya ketabahan. Mereka adalah para pejuang hidup yang tetap tersenyum meski beban di pundak terasa berat. Tetap seperti pelajaran tentang keikhlasan yang sering kita temui dalam keseharian. Di balik keramaian pasar dan gang sempit, ada doa-doa sunyi yang terus melangit menjaga kota ini tetap berkahi. Melihat mereka, rasa empati kita seolah digetarkan kembali untuk lebih peduli pada sekitar. Bahwa di balik kemajuan teknologi dan ambisi duniawi, ada nilai-nilai kemanusiaan sederhana yang jauh lebih berharga untuk dijaga, yaitu tangan yang terulur dan hati yang saling menguatkan di tengah kesulitan. Masuk lebih dalam ke jantung sastra Islam, kita akan menemukan tumpukan manuskrip yang menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan. Ribuan tinta embas di atas kertas tua ini adalah bukti betapa Islam sangat menghargai akal budi dan pencarian akan kebenaran. Ini adalah gudang inspirasi bagi siapa saja yang ingin membangun peradaban dengan landasan moral yang kuat.
Setiap lembarannya mengajarkan bahwa menjadi bermanfaat bagi orang lain adalah ibadah yang tertinggi. Ilmu bukan untuk disimpan sendiri, melainkan untuk disebarluaskan agar menjadi cahaya yang mengeluarkan jalan gelap orang lain. Membawa kita pada pemahaman bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat. Saat matahari perlahan tenggelam di ufuk Kairo, suasana berubah menjadi magis. Ribuan orang berkumpul di jalanan, duduk bersama dalam meja Ar-Rahman, meja Sang Maha Penyayang yang membentang panjang, menunggu suara adzan berkumandang dari menara-menara tua. Inilah momen iftar Ramadan, di mana perbedaan kasta dan harta lebur dalam satu piring persaudaraan, sebuah kebersamaan suci yang merayakan kemenangan cinta atas ego manusia. Suasana ini adalah pantulan nyata dari apa yang sahabat yakini, bahwa Allah hanya menginginkan kita baik kepada sesama. Melihat mereka saling berbagi kurma dan senyuman, kita teringat bahwa ibadah yang paling indah adalah saat kita mampu mengenyangkan perut yang lapar dan membasuh dahaga jiwa mereka yang membutuhkan. Ada keberkahan yang luar biasa mengalir di setiap suapan yang diumumkan dengan tulus di bawah langit Mesir yang jingga. Di sela-sela riuhnya doa dan denting sendok yang beradu, terselip rasa haru yang tak terlukiskan. Di sini, tidak ada lagi orang asing. Yang ada, hanyalah sesama hamba yang saling memuliakan. Inilah saat di mana nur ilahi seolah turun, menyentuh setiap wajah yang letih, namun penuh syukur. Sebuah pengingat bahwa kebaikan terkecil sekalipun akan memancarkan cahaya yang mampu mencetak kegelapan hati kita masing-masing. Tembok-tembok tua yang menyimpan sejarah ribuan tahun, kita menemukan kekayaan dalam kemudahan. Banyak jiwa-jiwa hebat yang memilih hidup sunyi, namun terus menebar benih kebaikan bagi orang-orang di sekitarnya, terutama di bulan suci ini. Mereka tidak butuh pengakuan atau doa balik, karena bagi mereka, cukup Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi saksi atas setiap butir keikhlasan yang mereka berikan kepada musafir dan fakir miskin. Kisah mereka adalah cermin bagi kita semua tentang arti pemberian yang tanpa pamrih.
bahwa setiap rupiah yang kita sedekahkan dan setiap waktu yang kita habiskan untuk kepedulian akan menjadi energi positif yang kembali kepada kita dalam bentuk kedamaian batin yang tak ternilai harganya. Di tanah ini, kita belajar bahwa tangan di atas akan selalu menjadi tangan yang bercahaya. Menutup perjalanan ini, kita berdiri menyambut fajar yang menyingsing di ufuk timur Mesir, membawa harapan baru yang segar dan penuh ampunan. Cahaya Islam di tanah Fir'aun bukanlah sekedar sejarah masa lalu tentang bangunan mati, melainkan api semangat yang harus terus kita nyalakan dalam setiap karya nyata kita hari ini. Perjalanan spiritual ini adalah awal dari langkah yang lebih besar untuk menjadi hamba yang lebih baik bagi seluruh ciptaannya. Dengan hati yang jernih dan niat yang lurus, mari kita melangkah ke depan, membawa cahaya kebaikan ini untuk menyentuh jiwa sebanyak-banyaknya dan menyambut takdir indah yang telah Tuhan gariskan untuk kita semua. Dengan hati yang jernih dan niat yang lurus, mari kita melangkah ke depan, membawa cahaya kebaikan ini untuk menyentuh jiwa sebanyak-banyaknya dan menyambut takdir indah yang telah Tuhan gariskan untuk kita semua. Sahabat Mata Media yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada akhirnya perjalanan ini bukan tentang seberapa jauh kita melangkah, tapi tentang seberapa jernih hati kita saat kembali kepadanya. Semoga setiap butir kebaikan yang kita tanam hari ini menjadi cahaya yang membimbing kita di hari esok. Saya Hanum pamit undur diri. Sampai jumpa di perjalanan cahaya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.